Tarang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Cap Bones ya di channel gue sendiri. Kali ini gue bakal ngebahas tentang bedanya kisah asmara. Bukan kisah asmara ya, tapi kayak kaum Hawa dan kaum Adam tuh cara nembaknya, terus dulu pacarannya gimana, gaya pacarannya gimana. Tahun 90 ya? Yang tahun-tahun anak 90 sama anak sekarang. Kali ini gue gak sendiri, masih ditemenin sama Bani Cahyo. Halo. Gimana? Wih, Bahkan sih aku mati dong tembak dong aja. Iya, salah. Cheers. Ban. Kayak kan kita akhirnya ngobrol-ngobrol lagi nih Ban. Oke, siap. Udah lama nih gue ngobrol-ngobrol sama lu lagi nih, Iya, ya kan? siap. Asik ya. Sekarang baju kita sama ini kayaknya. Hah? Baju kita sama. Beda dong. Oh, beda. Ini gue merah, lu Oh, biru. Jadi kita kalau gabung Spider-Man. Garing sekali. Oke, dalam kita bisa nyebut ini seperti kayak podcast juga ya, tapi podcastnya ada live gitu ya. Ada, iya. Ada live gitu. Oke, sekarang pembahasan kita adalah ini Ban. Apa tuh? Di sini tema kita buat ageng. Gue kan nyebut ageng ya. Ya. Ageng di rumah tuh buat dengerin kita buat Agen. agengs. Oh, agengs. Gengs, Siap. gitu. Yoi, gengs. Yoi, agengs. Salam dulu dong. Halo gengs. Halo, gengs. Anjay. Yoi. Oke Ban, kita bakal Oke. ngobrol di sini tentang bedanya zaman dulu anak-anak tahun 90-an sama anak-anak sekarang, remaja-remaja sekarang nih kalau gaya pacarannya gimana, kisah asmaranya gimana, cara nembaknya semua kita bahas. Oke, siap. Oke ya. Oke. Siap. Jadi gini Ban. Oke. Kalau kita bahas yang mungkin anak 90-an dulu ya. Oh, siap. Kalau yang anak 90-an mungkin yang buat 90-an juga kalau yang buat denger ini yang senyum-senyum atau yang mesel-mesel dengerin kita dulu. Lucu sih. Lucu ya? Lucu. Pokoknya tuh kalau zaman dulu tuh gini ya Ban ya, zaman-zaman mungkin kita bisa sekolah. Ya, Kan kalau asmara-asmara itu kan terjadi di kisah sekolah ya. betul. Bahkan tahu gak sih zaman dulu kita itu tuh SD aja kita udah merasakan itu sebenarnya. Gue zaman SD udah pacaran, Pak. Oh iya serius lu? Kelas 3 SD. Wah gila serius. Masih guys udah pacaran. Gimana tuh? Terus lo cara lo biar dia tahu lo suka tuh gimana? Awalnya dia surat. Pakai surat. Iya, gue dulu, sebut namanya gue malu gue sebut namanya. Kalau Oke, adalah mantan gue dulu kan zaman Oke. SD gitu kan. sebut saja S3. Bunga. Halo Bunga. Yang mantannya Sebut aja Bondan. Bani. Loh, Wah gua dong. salah gue ya. Oke, lanjut jadi si Bunga itu Sebut Ari. ternyata cowok. no. Enggak gengs bercanda. Jadi si Bunga itu gimana? Si dia gimana caranya? Maksudnya oke, sebelum tahu Ngerokok ya. ya nggak apa-apa. Sebelum si Bunga itu tahu perasaan lo, kenapa lo suka sama si Bunga? Padahal kan pada saat itu umur lo masih berapa? Gue dulu masih 9 tahun lo. 9 tahun dulu masih ganteng gue, Pak. Enggak 9 tahun kan gue gak naik kelas tahun gue. Jujur gue gak naik kelas tahun Naik dulu. kelas tahun ya. SD kelas 1. SD kelas 1 nggak naik. Gara-gara berak di celana. Oh gitu? Mm-mm. Kok bisa? Jadi ikutin ya kalau ada bocah yang nonton. Oke, jadi gara-gara perkara berak di celana jadinya nggak naik. Skip. Oke, jadi gimana tuh bisa si Bunga itu, kita sebutnya Bunga ya. Siap. Si Bunga itu lu suka sama Bunga karena apa? Terus gimana caranya lu menyatakan gitu? Bisa ceritain nggak? Kalau zaman dulu kan kita ngeliat cewek itu, kalau gue jujur kalau gue dari dulu sih ngeliat karena manis ya. Karena gue demen cewek manis kan jadi dulu. Ya istri gue aja kan sekarang manis asik. Alhamdulillah. Udah beristri. Jadi jadi tuh versi manis lo itu yang kayak gimana? Ini kan kita lagi bahas Ada anak-anak gulanya. 90-an nih. Ada gulanya. Oh gitu ya. Jadi kalau ketemu Bani, wah ada Bani nih, wah siram gula gitu. Gue jilat. Enggak. Bercanda. Jadi kan yang menurut lo manis tuh dari sisi mananya gitu? Iya, kan dari face tuh dia hitam manis gitu Oh loh. jadi kulitnya tuh eksotis gitu ya? Gila. Nice. Anak SD lo zaman dulu udah kepikiran. Gue udah predator berarti jam dulu ya. Wah. Predator hiu laut gue. Terus? Gue dulu pas lagi mau tahu gue suka dia suka sama gue apa enggak. Pertama gue kirim surat dulu, namanya kan biasa Bunga gitu kan. Gue nulis cantik gue bilang gitu kan. Aduh gue malu gue. Gak apa-apa. Mungkin kalau yang buat berasa nih yang nonton juga kan, kalau yang itu mantannya Bani ternyata jangan lah. Terus Pak, jangan bahaya. Nah itu kan zaman dulu ya buat seru-seruan aja. Nikah masalahnya. Iya, sama-sama udah nikah lah ya. Oh, iya, udah sama nikah. Terus itu jadi nulis surat. Nih buat anak-anak 90-an nih. Nanti kita bahas yang anak-anak sekarang. Siap. Gue nulis surat gitu kan, hey cantik gitu kan, gue suka sama lu nih gitu kan.
kira-kira lu suka sama gue nggak? Langsung gue ruwak, namanya surat-surat zaman dulu kan, gue ruwak, gue lempar ke ceweknya langsung gitu kan. Lu kena gitu, pertama kesel kan, apaan sih nih cowok lempar-lempar gitu, pas dibuka surat cinta lah gitu. Wah, romantis banget kan. Pas dibuka gitu kan, terus dibahas lagi tuh, dilempar lagi ke gua. Jadi gitu ya, jadi lo ngelempar karena dia kesel, dibuka, dia, kaget dong? Kaget ya. Ekspresinya gimana pada saat itu si ceweknya? Oh Bani suka sama gua gitu kan. Oh serius gitu? Ekspresinya gitu. Ya mungkin anak SD lo ini kelas berapa? Hatinya dia lah ngomong begitu. Kelas berapa? 3 SD pak. 3 SD, cinta-cinta monkey. Cinta-cinta monyet. Terus ekspresinya first gimana? First love gua lah itu apa? Yoi. Enggak, first love gua gak situ sih. Itu pas udah dibuka sama dia kan, terus dia ngeliat, dia shock gitu. Wah, si Bani suka sama gue nih gitu kan. Oh ya, ternyata si Bani suka sama gue nih. Dibahas sama dia gitu, terus lempar lagi ke gue kan. Pas gue baca, gue diterima pak. Nembaknya begitu doang, simple. Oh, anak zaman 90-an tuh salah satunya, kita bahas anak 90-an salah satunya Bani ya. Namanya cinta-cinta monyet ya. Cinta monyet ya? Iya, langsung diterima tuh? Iya, diterima gue. Oh gitu? Iya. Atau jadi dibalas suratnya tuh yang dilempar, bilang iya gue juga suka gitu. Gue suka sama lu ganteng, kata gitu. Padahal gak ada kata gitu sih, gak ada kata gantengnya. Gue yang ngarang. Terus akhirnya dilempar lagi ke lu tuh? Dilempar lagi ke gue, lu buka, terus diterima kan. Ekspresi lu gimana pada saat itu? Ya seneng lah pak, berbunga-bunga. Tunjukin dong, ekspresi lu gimana ekspresi lu? Zaman SD. Ya gue lari kesana kesini, enggak lah. Kan cinta monyet. Oh iya. Monyet dong. Berarti lu masa gue monyet anjing. Berarti lu seneng banget. Terus lu tipenya kalau yang seneng gitu menceritakan ke temen lu, atau emang lu seneng buat lu sendiri? Oh gue cerita. Lu cerita ke temen? Lu kan kita dulu ibaratnya lu di SMP kan sempat lu kenal sama Rensi gak? Iya. Rensi. Jadi ada salah satu temen Bani. Nah itu temen SD gue juga gitu. Itu temen gue SD kan. Dia yang tahu. Oh gitu? Dia tahu, gue ceritain ke dia gitu kan, ke si Rensi. Ren, si ini suka sama gue nih gitu kan, gue pacaran sama ini. Itu kelas 3 SD lu. Kelas 3 SD ya? Sampai kelas 6. Wow, cinta monyet yang berlangsung sangat lama. Berapa tahun tuh? 3 tahun loh. 3 tahun. Dan itu kita ngobrol. Tetap lo surat-suratan. Tetap ya? Jadi secara langsung malu gitu? Pada sekelas. Jadi secara langsung tuh gak ngobrol langsung? Gak ngobrol langsung. Ngobrol cuman kayak diledek-ledekin anak bocah, gimana sih pacaran gitu doang kan. Zaman dulu gitu tuh, zaman dulu. Terus kita duduk deket-deketan juga nggak ngobrol biasa aja gitu, kayak gitu. Nggak ngobrol pacaran gitu kan. Kita kalau pacaran tuh hitungannya kayak cinta-cintaan gitu lewat surat, tetap lewat surat. Tetap ya. Tetap. Jadi kalau ketemu cuman paling senyum. Iya gitu doang, ya. Malu senyum gitu paling kan. Iya Ban, iya bunga misalnya gitu ya. Baru di surat banyak tuh ngomongnya. Bener. Entah misalkan kalau zaman dulu nih, ini kan yang bedanya zaman sekarang, kalau sekarang kan bebas banget ya. Kalau zaman dulu kan serunya kayak tadi tuh, masih ada rasa malu yang terpendam. Makanya di ini lewat surat. Kita mau nyentuh aja nggak berani pak zaman dulu. Kalau sekarang, orang mau. Berarti zaman dulu surat yang tadinya lu diem-diem nih, nggak diem-diem maksudnya jarang ngomong. Jarang ngomong. Kalau di surat nanyanya apa aja tuh? Banyak ya kayak cecetan biasa aja gitu loh. Kayak sekarang modelnya mungkin chat kali ya kalau sekarang ya. Iya, cuma kayak jijik juga sih kalau. Coba gimana tuh? Ini kita ngebahas anak-anak 90 dulu, gimana tuh? Iya, misalnya kan kalau misalnya dia setiap hari kan namanya baju kan ganti gitu. Kadang dia pakai jepitan di sini, terus kadang gue suka puji gitu kan. Cantik kok, suka kirim gitu. Gimana ya? Aneh lah gitu lah. Aneh tapi seneng ya? Seneng ya? Cuma zaman dulu tuh kayak fun banget gitu loh. Fun untuk banget. Semangat gue sekolah kan zaman dulu kan. Bikin semangat aja gitu loh. Baru cuma gitu-gitu doang. Pas gue tanya malu gue. Iya. Tapi sempat juga mungkin itu salah satu kisah lu keren juga. Jadi yang membuat lu semangat, anak SD semangat ke sekolah itu salah satunya ada cewek. Ya wajar lah, kita kan kaum Adam gitu, senang sama kaum Hawa, ya kan wajar lah ya kan. Wajar gitu. Kayaknya nih teman gue Bani ini pubertasnya udah terlalu cepat ya. Anak SD udah. Gue kelas 6 aja udah dewasa. Tapi keren, berarti mungkin ini kita berdua ini anak 2000-an awal ya, atau 90-an ya, lahir di 90-an. Nah Bani ini keren banget. Kalau Bani ini adalah karakternya berarti makasih. Cowok banget gitu, yang dia tuh berani banget. Yang PD-nya tuh oke banget, ya kan? Bukan laki banget deh. Beda banget sama gue dulu, Ban. Kalau gue dulu tuh, gue SD itu gue udah suka sama cewek itu sebenarnya mungkin sama kayak lu, dari kelas 3 SD tuh udah suka. Tapi namanya cinta-cinta monyet itu paling gue pendem-pendem. Sampai dimana gue tuh suka sama itu cewek tapi gak berani buat mengungkapkan kalau gue orang itu zaman dulu. Gue pemalu banget zaman dulu tuh. Bercanda.
Jadi tuh gue ada satu cewek juga, sebut saja Bunga juga ya. Iya Bunga. Oh kok sama kita? Oh iya, oh berarti kalau tadi Bunga sebut saja ini Anggrek ya. Anggrek, ya. Nah si Anggrek ini. Kalau sama Bunga kita ngeri. Satu cewek dong. Sama dong. Berebutan anjir. Jadi si Anggrek ini mungkin yang mungkin satu kisah sama gue nih, maksudnya yang model sama kayak gue. Kalau tadi kan Bani kan laki banget ya. Kalau gue mungkin karakternya ada yang pemalu ya. Jadi laki buat kelas 3 sampai kelas 6 itu gue tuh memendam rasa sama itu perempuan, Ban. Nah terus sampai si perempuan itu tuh gue tuh suka, gue malu kalau gue suka sama cewek itu, gue malu gitu. Tapi kalau gue nggak suka, gue nggak malu, gitu gak sih? Jadi kalau gue suka sama cewek, gue malu buat ngomong depan dia aja, gue pas nunduk gitu. Atau mungkin kayak gitulah. Salting yang pemalu. Iya gitu ya bahasanya salting kalau sekarang. Sebenarnya gue juga dulu kayak gitu sama. Oh gitu. Makanya kan gue bilang melalui surat. Tapi kan setidaknya lu, berani banget sampai surat tembak gitu kan. Modal nekat sih Pak. Modal nekat ya. Tolak udah amat. Tapi laki banget lah ya. Ya pokoknya lanjut tuh kalau tipe gue tuh gitu Ban. Abis kayak gitu, ternyata si ceweknya itu udah jadian kan. Sama teman gue sendiri kan. Zaman SD. Jadian kan. Jadi gimana ya, bingung. Nah cuman dulu tuh gue karakternya, wah gue cuma memendam. Akhirnya tuh lo tau gak sih, nah zaman SD tuh karena gue suka ini, gue juga gak bisa cerita sama orang karena gue orang tertutup. Akhirnya gue melampiaskannya menulis. Mungkin zaman dulu diari kali gitu ya. Diari ya, gue nulis diari Bondan. Iya diari Bondan. Itu Ari. Diari. Ya dulu gue nulis diari gitu. Jadi kayak, wah hari ini ini baper, gue suka loh sama dia. Gimana sih cara? Wah. Lu pas saya bencet. Akhirnya makin kesini kan era-eranya udah dulu kan ngeband gitu ya. Iya. Zaman kita. Nah akhirnya gue dari diari gue kalau gue lihat SMP gitu ya? Belum, gue masih SD tuh udah ngeband tuh Pak. Oh SD, oh iya. Gue udah ngeband. Oh iya lu udah bisa gitar ya? Iya gue udah bisa gitar, udah manggung juga SD. Iya benar. Kalau lu kan SMP baru manggung gitu kan, kita baru ketemu di SMP gitu kan. Nah kalau gue tuh pas akhirnya gue udah SD udah gitu, akhirnya gue pertama kali lagu yang gue ciptakan itu SD Pak sebenarnya Pak. Jadi kisah gue tuh waktu gue malu itu gue nulis. Tapi kan zaman dulu kan namanya anak-anak kecil SD ya. Iya. Belum tahu nulis lagu yang baik itu kayak gimana. Jadi ya udah gue curhatin with terus gini, wah bagus nih. Tapi gue bawain itu lagunya sudah SMP. Nah singkat cerita pokoknya kayak gitu sampai terakhir. Lagunya apa tuh Pak? Ada ya? Lagunya nggak, ntar kena copyright kalau di sini. Padahal kan belum diinin juga. Nggak ada copyright dong. Iya, padahal belum diinin juga. Tercolong orang. Iya makanya jangan. Janganlah. Lagu juga iya kurang bagus juga. Nyolong gua ntar. Lagunya skip kalau gitu. Ya pokoknya sampai akhirnya lulus SD. Aduh iya tuh. Sampai akhirnya lulus SD tuh. Cewek itu tetap nggak tahu dan gue tuh merasakan kayak penyesalan yang luar biasa gitu loh. Akhirnya tuh gue kayak berdoa, ya Allah semoga SMP gue satu SMP sama dia gitu kan. Ternyata dia pesantren. Wah gue sedih banget. Jadi gue pas masuk SMP tuh kayak gue sedikit kayak ya Allah cewek yang gue suka pada saat itu udah gak ada gitu. Udah gak ada dia? Enggak maksudnya dia masuk pesantren. Tahu. Bukan maaf gue kira ya. Kayak gitu. Padahal gue udah mengagumi dia. Gue bercanda mulu nih maaf ya. Terus gak apa-apa kita kan ngobrol santai. Oh iya ngobrol santai ya. Terus berarti saat itu lu lulus SD lepas SMP gua. Ke SMP masih satu sekolah gak? SMP. Masih satu sekolah gak sama si Bunga itu? SD dulu boleh SMP. Oke. Oh iya. Gue pikir SD dulu TK baru SMP. Iya. Turun dong Bang. Kan gak naik kelas tadi. Sama SMA Pak gitu juga. belum sampai. Oh jangan SMP dulu ya SMP. Itu masih satu ini gak? Tapi SD juga gue terus di SD tuh gue sempet pokoknya kelas 6 itu kan gue udah putus tuh. Oh putus Pak. Oh jadi kelas 6 itu cara putusnya gitu gimana? Ini anak-anak 90-an nih. Gimana? Kalau putusnya gimana ya? Oh karena waktu itu gue deketin cewek lain. Oh mulai kelas 6 tuh gue udah mulai berani ngomong. Mulai berani ngomong. Buat putus gitu? Enggak, buat deket cewek. Buat deket sama cewek. Buat deket sama cewek ngobrol gitu. Gue mulai kelas 6 SD itu udah mulai berani. Oh gitu. Adalah satu cewek itu kan gue nget wah gue suka gitu. Gue deket dia cemburu. Oh gitu. Habis putus. Oh gitu. Gue dulu ibaratnya playboy cap tikus kayak gitu. Wah gitu gila zaman SD kelas 6 lo. Kira-kira agak gengsi rumah yang nonton nih ada gak nih modelnya kayak Bani nih yang kelas 6 SD udah playboy banget. Terus tapi keren laki berarti laki. Tapi bukan berarti laki-laki terus playboy lah. Enggak. Jangan. Pernah ada masanya. Pusing lo jadi playboy pusing. Pusing ya? Kan gue gantengnya zaman dulu, sekarang mah kagak. Iya. Akhirnya singkat cerita tuh putus lah ya sama si mantan lo itu udah putus ya. Putus. Jadian. Gak lama putus lagi, terus jadian lah sama yang satu cewek yang berarti ya gue suka.
gue suka lah, tapi sekarang juga masih temenan dekat gitu loh. Masih kelas 6 SD tuh? Kelas 6 SD. Oh, 3 cewek. Dari itu gue udah mulai pegangan tangan segala macem. Itu zaman SD dulu. Zaman pegangan SD tangan ya. doang ya, pegangan tangan doang ya. Itu anak-anak 2000-an awal atau 9 yang kita lahiran tahun 90 kayak kita nih kayak gitu tuh. Jadi kalau zaman dulu tuh buat pegangan tangan banget tuh masih mikir panjang banget ya. Pak, buat pegangan tangan begini nih mikirnya panjang banget ya. Dari itu juga kita kan kalau misalnya pegangan tangan sedikit pasti diledekin. Dicie-ciein sama orang. Bener. Masih ada malunya ya gitu ya. Masih ada malunya lah kita kan. Nah, itu kan singkat cerita dari contohnya kan kita tuh kalau anak zaman dulu. Nah, kalau zaman sekarang nih, kita bahas anak zaman sekarang ya. Kalau sekarang tuh yang gue perhatiin ya, ini dari kita sharing ya. Dari sekarang tuh gue lihat tuh kayak anak SD aja gue menemukan tuh kasus anak SD sudah berhubungan intim gitu. Nah, itu hubungan badan sih, akhirnya udah hamil gitu anak SD. Itu kan padahal secara range ya? Makanya enggak gini Bang, kalau misalkan sorry ya gue bukan dokter atau bukan ahlinya, kalau emang gue salah mohon maaf. Yang gue tahu kan kalau perempuan sudah menstruasi berarti kan dia sudah pubertas ya. Sudah pubertas sudah bisa dibuahi, tetapi rahimnya belum siap karena rahimnya siap itu kalau udah 15 tahun ke atas. Bener, betul ya? Bener. Mungkin kalau gue salah tolong dikoreksi ya gengs ya. Tapi kan kalau zaman SD itu tapi ada cepat juga sih menstruasinya sih. Enggak iya ada juga. Karena adik-adik gue kan cewek juga nih. Adik-adik gue rata-rata dia menstruasi jam tanggal umur SMP. Tanggal lagi. Umur 13 tahun, 12 tahun udah SMP kelas 1 gitu ya. Iya. 11 tahun, 10 tahun juga ada gitu loh. Maksudnya kalau SD tuh terlalu dini ya. Tapi ada juga sih yang SD. Ada juga sih. Nah, makanya singkat cerita kayak sekarang banyak kasus kayak gitu. Karena apa? Mungkin kalau menurut gue nih ya, kenapa banyak kasus yang terjadi anak SD sudah pada berani pacaran sampai kayak gitu? Itu mungkin dia ngeliat karena kemajuan teknologi juga Pak. Benar. Iya kayak. Jadi yang ngeliat kayak sekarang kan banyak media sosial ya, bebas banget ya. Bebas banget. Ya bisa mungkin nonton video porno atau apalah banyak ya. Mungkin di era kita dulu anak yang 90-an mau nonton video porno masih pakai VCD ya. CD. Jadi CD-nya diumpet-umpetin gitu ya. Gue dulu nonton sama Dili. Dili teman kita bener. Jadi ada kita punya teman satu tuh. Dil ngomongin Dil ya. Jadi satu teman kita itu dia bandar loh. Iya. Sorry ya Dilias. Jadi teman kita nih teman SD gue SMP juga, teman SMP dia juga. Kita satu SMP dulu. Pernah ngeband sama lu juga kan? Iya pernah ngeband bareng. Jadi dia tuh emang dia ngajarin nonton bokep. Ya nonton video porn. Lu tahu belinya di mana? Di mana tuh? Tukang koran. Zaman dulu gimana tuh? Nyelepinnya gimana tuh? Bang beli kaset Doraemon, bukan kaset Dora, kaset film Dora gitu. Oh gitu. Dikasih kaset film Dora, dalamnya bokep anjing. Bas. Emang Dili nih ya, buat kalau Dili nonton nih Dil ya. Halo Dil. Ya semoga kita bisa main bareng lagi Dil, jangan sombong. Tapi keren banget loh Dil. Benar, gue salut pada saat itu sama lo. Dan gue juga sempat bisnis sama Dili dulu. Bisnis apa tuh? Nyewain. SMPK 1 itu. SMPK 1 nyewain video bokep. Iya. Yo, luar biasa. Ya setidaknya bedanya anak 90-an sama anak yang sekarang kalau kalau sekarang media sosial udah bebas banget ya. Mungkin orang bisa akses ya sekarang bebas banget ya. Bebas banget. Iya kan? Bisa yang pakai VPN gitu-gitu lah ya. Gampang ya. Makanya kalau zaman dulu kan kita PCD. Jadi bahkan anak-anak SD udah pada bisa kayak gitu, kasusnya sekarang kayak gitu. Udah gitu kalau anak-anak zaman sekarang nih kalau gue lihatnya gaya pacarannya nih bahkan ya SD nih udah pada naik motor. Iya, udah dikasih. Betul. Kita aja dulu masih BM loh. Bener, BM tuh yang kalau yang nggak tahu BM tuh naik mobil bak ya. Jadi kalau sebenarnya kan harusnya MB mobil bak tapi nggak keren gitu. Jadi BM. Bak mobil dibalik. Jadi iya. Tuh walaupun supirnya bete tapi kita naikin. Iya bener. Mungkin kalau anak 90-an itu tuh pacaran tuh kan kalau di sekolah paling apa sih ketemuannya cuman istirahat kalau enggak pulang sekolah. Pulang sekolah bener. Jajan paling jajan apaan sih makaroni. Itu juga gak jajan. Itu juga gak jajan lah, ngobrol-ngobrol doang lah. Namanya kita dikasih uang jajan 1.000, goceng paling gede. Zaman kita mah goceng paling gede. Goceng paling gede loh. Bahkan SD nih, nah kalau sekarang tuh SD sekarang tuh udah pada bisa bawa motor. Nah itu. Motornya bukan motor-motor yang sembarangan Pak, motornya juga udah yang berkualitas ya. Motor bagus. Mungkin memang ya mungkin alhamdulillah orang tuanya mungkin punya berkelebihan harta gitu ya. Cuma maksud gue ini kan kita ini ya disclaimer on nih, bukan berarti kita menyalahkan semua orang tua ya. Tapi kalau gue jadi orang tua atau mungkin Bani jadi orang tua, mungkin gue tidak akan membebaskan anak gue di umur segitu untuk memakai motor sebebas itu. Bener, satu. Dan kalau sekarang juga kalau misalnya nanti gue punya anak juga, nggak akan gue kasih gadget. Karena bisa ngerubah segalanya Pak kalau gadget tuh. Betul. Lo jadi introvert, benar.
Iya belum ya, buat yang kalau introvert jadi tuh kayak introvert tuh ini ya senang menyendiri. Senangnya tuh ya udah dunianya bukan maksudnya tuh orangnya tuh tertutup sama sendiri gitu. Jadi interaksi sama orang kurang. Interaksi langsung itu nggak ada gitu tuh. Loh. Apalagi ntar ya oke dia punya teman. Cuma kalau temennya cuma lewat virtual doang percuma. Kita kan harus ibaratnya buat ngilangin stres itu kita mesti ketemu. Betul. Ngobrol langsung gitu jadi bedanya beda lah. Iya, keseruannya beda banget ya keseruan anak dulu sama sekarang gaya asmaranya. Bener. Kayak sekarang kita kan video call segala macam kan udah gak enak kan. Misalnya lo mau gue video call lu kayak apaan sih anjing? Iya. Kayak pacaran aja. Iya makanya kalau terus kita bahas-bahas lagi ya Pak ya. Kalau anak-anak 90-an nih masuklah ke era remaja langsung lah ya. Misalkan era remaja tuh SMP ke SMA ya kita langsung skip aja ya. Nah di SMA ini kan cinta-cinta itu baru mulai bertumbuh yang benar sesungguhnya tuh ya kan. Istilahnya kayak kalau kita bilang first love itu zaman tadi misalkan Bani bilang zaman SD ya namanya cinta monyet lah ya. Tapi first love yang sesungguhnya itu kan SMA ya. Benar, jadi karena kan udah mengerti cara pacaran yang baik itu seperti apa gitu ya. Udah adalah cinta ya first love gue adalah satu di SMA dulu. Oh gitu. Namanya bunga juga. Kita sebut bunga 2. bunga. Nah ini yang bikin gue ngedrop juga. Enggak bercanda ya. Pokoknya kita bedanya balik lagi nih. Berarti yang anak 90-an pas udah versi remajanya tuh menurut lo tuh asikan zaman dulu apa zaman sekarang kalau gaya-gaya pacaran gitu, Pak? Asik kan karena kita zaman SMA udah masuk ke sini sih. Udah masuk ke sini kan kita kan SMA kan. Kita kan ini ya mungkin kalau belum yang tahu kita itu umur di umur yang kita bisa sebut gen milenial ya. Iya, masih. Gen milenial tuh 2000. Peralihan dari era dulu sama era sekarang. Kalau sekarang kan mungkin udah gen Z gitu kan udah yang ya kekinian banget lah. Benar. Kalau kita masih ada yang dulunya masih ada yang sekarangnya. Benar. Jadi masih dapat tahun 90, masih dapat tahun 2000 masih dapat. Betul. Jadi kita masih ngerasain namanya tadi pakai surat. Nembak pakai surat. Masih malu-malu. Dulu bahkan masih SMS-an. SMS-an udah SMP Pak. SMP. Nah kita gini nih bedanya zaman dulu sama sekarang. Kalau zaman sekarang anak-anak zaman sekarang tuh udah megang gadget tuh dari TK bahkan udah megang dari ya. TK udah dikasih ya. Sebenarnya mungkin kalau menurut gue gini Pak, orang tuanya nggak mau ngasih, tapi gimana ya kemajuan teknologi juga udah kita nggak bisa hentikan kan, pesat banget. Ya ngelihat temennya nggak dikasih kayak kasihan gitu. Tapi satu lagi menurut gue gini, jadi itu kalau sekarang tuh kenapa dikasih gadget juga tuh anak-anak, misalnya kadang juga bayi juga dikasih loh. Kayak ditonton apa? Iya, karena kan misalnya orang tuanya juga lagi pengen me time nih. Gak mau diganggu, anaknya dikasih. Menurut lu baik atau enggak tuh kayak enggak lah. Karena? Iya, anak tuh jadi tergantungan. Betul. Jadi ntar kalau gak dikasih apa nangis. Setuju sih. Kayak gitu kan. Banyak juga kejadian yang ibaratnya kayak lambat bicara. Tahu kan lu? Tahu. Itu ada. Itu tuh yang bahaya sih. Iya, lambat bicara. Soalnya ada juga sekarang ahli-ahlinya tuh yang buat ngajarin yang lambat bicara gitu. Iya. Umur 6 tahun harusnya udah bisa ngomong mama papa lah ya. Tapi karena mungkin dulunya jadi udah keterusan dan dimanja juga dulunya, keterusan jadi lambat bicaranya ada juga. Dan gue juga ya ponakan gue juga ada yang kayak gitu loh. Satu gitu. Tapi udah enggak, sekarang udah lancar bang ngomong. Tapi intinya berarti gara-gara gadget itu diperkenalkan terlalu cepat. Betul. Terlalu cepat pada anak. Dari bayi itu jangan sih gue bilang jangan ya. Lebih baik kita ajak interaksi lah. Kayak zaman dulu kita interaksi sama orang tua gitu kan. Langsung tanpa gadget dong. Bahkan kita main sama teman-teman aja ya nggak gitu. Kalau sekarang kan nggak usah ketemu, kita virtual aja, kita mainan apa ya, gitu kan. Pandemi begini kan aduh kacau sih gue iya sih. Ya maksudnya terlepas dari pandemi ya, kita tetap ketemu ya tetap harus ada interaksi sebenarnya. Karena kan pada dasarnya kita kan makhluk sosial ya. Makhluk yang maksudnya nggak bisa hidup sendiri gitu. Pasti kita masih ada orang. Harus ada orang. Kalau nggak kita bisa mati. Dalam arti mati itu kita nggak berproduksi gitu. Stres bener. Bahkan riset mengatakan gini loh Pak. Lebih orang lebih banyak bertahan hidup kalau dia nggak makan ketimbang dia ditinggal sendiri. Bener. Misalkan nih, gue ditinggal sendiri satu rumah. Gue dikasih makan atau PlayStation atau apa yang gue suka di satu gadget, gue sendirian tapi nggak interaksi, mati gue hitungannya. Lebih cepat matinya daripada orang yang ya lo nggak ada apa-apa nih tapi bergaul gitu. Betul gitu kan, beda ya. Setuju berarti. Karena kan namanya kita punya otak kan ya. Otak itu kan ada sel-sel yang berjalan kan. Ibaratnya kalau misalnya kita cuma diem doang itu kan nggak berjalan Pak. Betul, akhirnya mati ya. Betul. Karena ya kita harus gunain itu otak. Betul. Kalau kita malas mikir bagaimana juga ya bahaya juga gitu kan.
Kan perlu ada penggeraknya gitu loh. Betul. Berarti bisa lo katakan kalau perbedaan gaya asmara orang zaman dulu nih, orang 90-an sama sekarang tuh baik lagi dong. Kita harus balik ke tema kita. Oh, siap. Jadi tuh menurut lo tuh serunya tuh kalau zaman dulu tuh di era-era misalkan itu kan tadi kalau misalkan seneng-senengnya. Yep. Kalau putusnya anak 90-an gimana tuh Pak yang lu rasain Pak kalau putusnya? Karena masih cinta-cinta monyet ya zaman-zaman dulu kan ya. Zaman-zaman ibarat SD SMP gitu. SMP SMA ya, dan kita kuliah galaunya gitu. biasa. Galaunya biasa. Ya cuman ya karena kan juga kita kontek-kontekan gitu doang gitu kan. Tapi gue pas SMP galaunya kacau juga sampai sakit gue. Iya. Jadi Bani ini orangnya yang sangat mendalam. Woi. Tapi karena muka dia mendalam. Muka gue doang serem. Hati gue melo. Tapi itu yang membuat dia tuh karena telat. Akhirnya itu yang membuat dia tuh akhirnya jago nyanyi, suaranya bagus. Alhamdulillah ya. Berarti soalnya dia meresapi banget. Alhamdulillah kalau itu mah. Tapi kan juga belajar kan? Juga. Iya saya belajar loh. Sudah nih guru vokal saya loh. Guru vokal saya dia ini dulu. Kita sama-sama belajar kita. Nah berarti tuh kalau zaman dulu, lu gitu sih kalau zaman dulu tuh kalau di era-era kita masih sekolah tuh kita senang misalnya galau nih. Radio tuh masih media kita paling ngerasain banget ya. Galau nih kita dengerin misalkan Gen FM 98,7 gitu. Benar. Terus kita request gitu kan, request bisa SMS, bisa ngirim atensi. Ibaratnya setiap anak-anak itu pasti ada radio lewat radio. TV nggak ada. TV tuh kayak aduh nggak terlalu inilah TV ya. Yang penting radio tuh nemenin gue belajar, nemenin gue ibaratnya galau gitu tuh radio. Betul. Lu ingat sih kalau era-era kita dulu SD ke SMP Praline itu masih pakai Walkman, bener ya. Bener tuh. Walkman jadi kayak misalkan, apalagi kita misalkan main musik nih. Bener. Zaman dulu kan kita mau rekam sekarang era digital kan beda sama era digital mah gampang ya. Kayak sekarang kita podcast ngomong kayak gini kan juga audionya udah bagus. Record bener kan? Dari record terus pakai audio yang lain. Bener. Oh zaman dulu tuh ingat sih. Walkman kita beli kaset kosong. Bener. Kaset yang pita gitu tuh, yang kecil tuh. Iya, kaset. Misalkan dulu harganya sekitar 20.000 lah ya. Bener. 20.000. Nah kita itu tuh kita rekam. Kita main gitar tuh nyanyi tuh rekam kan. Masih Gresek tuh pasti. Kalau enggak ini kita bikin playlist sendiri. Iya bener. Misalkan dulu kita kan era-eranya Dewa Peter Pan nih. Kita pengen gabungnya tuh. Ya lagu Dewa gitu kita setel terus jangan ada yang ngobrol gitu kan. Jangan ada yang ngobrol terus di speakernya gitu kita taruh ininya di gini. Kita diem sampai lagu habis. Bener banget sih gitu. Bener ya. Kalau enggak pas gue zaman dulu juga udah ada tuh yang dua kaset. Dua kaset. Ditaruh masukin barang, kalau di jalan satu jalan nih. Satu rekam. Oh iya. Ada dulu gitu. Gue punya tuh sempet tuh kayak gitu tuh. Mini kompo. Gue punya sempet kayak gitu tuh. Jadi gue nggak perlu capek-capek kayak gitu kayak lu. Capek banget begitu. Kebetulan gue ada. Gue dulu kurang banget lah. Gue kurang banget. Soalnya gini Pak, mungkin orang tua gue, kita orang tua masing-masing beda-beda ya. Tapi kayak mungkin gue merasa orang tua gue itu mengajarkan gue sangat baik ya. Benar. Maksudnya mungkin orang tua gue pada saat itu ada uang untuk membelikan gue sesuatu yang gadget ya atau apa gitu sebutannya. Tapi gue tidak dimanjakan oleh itu. Kayaknya semua orang tua dulu begitu sih Pak. Benar, makanya suka banget gue orang tua zaman dulu tuh begitu. Karena waktu itu kan gue ada radio itu ya bokap gue beli gitu. Karena zaman juga denger seneng lagu kan, dengerin lagu. Juga radio bokap zaman dulu juga kan. Iya kan terus akhirnya legacy gitu dengan warisan ke lu jadinya gitu. Enggak, ditaruh di tetap ditaruh ya? Dulu masih di Peranggan gue. Sebelum di sini lah. Sebelum sini ya kayaknya. Waduh keren banget itu. Seru banget pokoknya zaman dulu ya. Beda banget asmara-asmara zaman dulu sekarang. Kalau zaman dulu tuh kita lebih have fun. Anak kecil yang senang gitu. Senang. Kayaknya tuh enggak ada pikiran lah ya buat pikiran. Yang kalau anak zaman sekarang kan padahal masih sekolah nih, cinta-cinta remaja nih. Ini bedanya nih kalau yang sekarang nih bahasa tuh galau. Zaman dulu kita enggak ada bahasa galau ya. Sekarang lu. Iya kalau banget. Bahkan apa ada yang bunuh diri. Iya update status segala macam. Update status di medsos ya kan. Banyak medsos sekarang tuh akhirnya sebenarnya gini Ben. Anak zaman sekarang itu kalau galau menunjukkan ekspresinya itu di media sosial. Bener. Padahal dia membuka dirinya sendiri ke aibnya gitu. Oh zaman dulu kan kita enggak. Bahkan maka tadi kan gue bilang dulu gue diari. Bener, ya kan? diari. Karena lebih aman. Kita gak ada yang tahu kan. Gak ada yang tahu. Diumpetin kan. Seru kan. Seru gitu. Terus dibacain bukunya gitu kan. Terus sekarang kan kayak udah biasa banget gitu. Orang tahu banget jadinya kan. Malah malu gak sih kalau misalkan ibaratnya sekarang dia gak malu nih, cuma nanti kalau udah gede dia pas inget itu lagi pasti bakal malu. Apalagi kan digital itu kan ada rekam digital kan. Bener. Ada jejak lah gitu ya. Rekam jejaknya. Iya. Ya gitu lah ya beda-bedanya keseruan yang anak 90-an sama sekarang lah, ya. Beda banget lah. Di kisah asmaranya ya. Gue bilang sih
Ya mungkin kalau buat anak-anak sekarang lebih seruan sekarang ya. Cuma kalau gua anak-anak dulu lebih seruan dulu karena kita tuh untuk komunikasi itu lebih seneng gitu loh. Betul, lebih fun, gak ada pikirannya lah pokoknya. Betul. Terus ibaratnya kita main keluar juga. Kan dulu zaman masih kecil banget ya, gue suka nyolong aja gitu keluar. Mak gue lagi masak, gue keluar main. Iya, kalau sekarang kan nyari temen gitu kan. Nyari temen ya seru. Coba ya. kalau sekarang buat nyari temen susah deh. Susah. Kan agak canggung dikit. Agak kita canggung. Kan ibaratnya makanya kita bisa dijajarin buat bisa dekat sama orang cepat gitu kan. Karena dari dulunya kita emang sering interaksi. Kita gitu, sering interaksi. Bener gitu banget. Gokil zaman dulu sih gue bilang. Wah, keren banget. Mungkin bedanya yang bisa dipetik hikmahnya dari obrolan kita kali ini adalah konten kita kali ini adalah bedanya anak sekarang sama anak zaman dulu. Asmaranya gitu ya, di bagian asmaranya. Mungkin masing-masing ya. Mungkin kalau ageng-ageng semua setuju sama yang zaman dulu, tulis di komentar juga nggak apa-apa. Kalau yang nggak setuju sama obrolan kita ya, kalau anak yang zaman sekarang agak lebih riskan, tulis aja di kolom komentar. Baiknya ini gimana? Kisah gue ya. Ya, ini kisah. Yang lainnya beda-beda ya. Tuh, ini kisah kita berdua gitu. Kita berdua gitu. Mungkin beda-beda, tapi mungkin ada yang sama kisahnya sama kita kan. Coba tahu kita bisa nostalgia bareng. Yoi, bener. Nice banget itu. Keren banget ya. Mungkin kita sampai di sini dulu nih konten kita kali ini, pembahasan tentang kayak gini. Mungkin kalau misalkan ini rame ya yang nonton ya, atau mungkin banyak yang komentar, banyak yang subscribe juga, yang like juga atau share. Iya. Nanti kita lanjutin. Siap, Pak. Kita lanjutin lagi pembahasan era-era milenial yang zaman dulu sama sekarang. Apa musik boleh, apalagi Pak? Kita bahas apa? Musik, sejarah zaman dulu. Satu lagi nih buat anak sekarang, jangan lupain sejarah ya. Sejarah tuh penting, Pak. Betul. Soalnya lo tau gak kata Bung Karno? Nah, itu gue suka. Bangsa yang tidak melupakan sejarah para pahlawannya. Jangan tinggalkan sejarah. Wah, keren juga. Jangan lupa nih di follow juga IG-nya bro gue nih. Oke, siap. Ya, ini nanti IG-nya gua taruh sini nih gua taruh sini nih. Gede gak ya? Taruh sini aja lah ya. Muka gua Jangan lupa di komen. Jangan lupa juga di subscribe. Di sini nih Ban. Di sini nih di subscribe. Di bawah sini. Iya. Di like juga nih, di sini di like. Pokoknya di like, komen, share juga ke yang lainnya. Jangan lupa lonceng. Oh aktifin. Iya, diaktifin loncengnya juga. Loncengnya. Oke gengs, thank you banget kali ini dari perkataan gue sama Bani mungkin gue minta maaf kalau ada yang salah-salah kata ya. Maaf ya. Kita cuma sharing-sharing aja di sini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Ban ya. Thank you banget Ban ya. Thank you banget ya Ban ya. Oke, thank you banget. Oke, gitu aja geng. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.